hatchback listrik dari Aion, modelnya unik, lucu, gede-gede banget, dan akan meluncur di IES nanti. Nah, seperti apa mobilnya? Makanya ikutin terus videonya. Kita mulai dari bagian depannya dulu. Ini agak nyentrik banget ya, karena yang paling nyentrik menurut aku adalah di bagian headlampnya. Modelnya kayak mata, karena ini adalah alisnya, ya kan? Jadi kalau menurut aku sendiri model mobil ini sangat-sangat oriental gitu. Mirip sama kartun Puka sih menurut aku ya. Nah, terus di bagian bawahnya ini ada fake grillnya, karena ini kan mobil listrik ya. Terus kalau misalkan kalian inget modelnya Aion V, modelnya lebih ngotak, sedangkan dia modelnya ini agak banyak lekukan-lekukannya. Dan yang paling lucu adalah kap mesinnya ini dibukanya kecil. Jadi jarang banget kan, biasanya mobil listrik juga dibukanya kapnya gede, ini kecil gitu. Kalau bagian sampingnya menurut aku agak mirip sama Dolphin. Lalu di bagian belakangnya itu mirip banget sama Mini. Siluetnya gitu ya, terus kacanya sampai ke warnanya juga mirip, apalagi di lampu belakangnya. Untuk pelek ya, dia ada 6 palang dan dual tone, warna hitam, terus juga ada warna silvernya. Ini bannya ukurannya 215/55, ringnya 17. Depan sama belakang sama. Nah, lanjut ke bagian dalamnya. Menurut aku desainnya simple, cuman detail-detailnya tuh banyak gitu. Kayak di door trimnya, ini tekstur-tekstur gitu ya. Dia modelnya belah ketupat gitu dan bertekstur loh. Di sini di bawahnya juga masih bertekstur, walaupun ini bukan kulit ya, ini plastik tuh. Kedengeran kan suaranya? Cuman kalau di armrestnya ini pakai kulit sintetis. Terus yang rada aku nggak suka ya, kalau di sekitar sekelilingnya dari pengaturan kaca itu plastik juga. Kenapa nggak mendingan chrome aja gitu? Untuk joknya modelnya perforated, terus kayak meluk gitu, dan nggak terlalu kecil. Jadi kayaknya buat orang-orang yang badannya agak lebar, masih pas deh. Udah elektrik dua-duanya nih, jadi driver elektrik, front passengernya juga elektrik, jadi sama-sama enak. Terus di bagian tengahnya ini ada apa aja? Seperti mobil-mobil Aion pada umumnya, head unitnya gede, terus shortcutnya gampang gitu ya. Banyak banget pengaturan-pengaturan yang mudah diakses gitu. Di bawahnya ada 2 kisi-kisi AC di bagian tengah, baru di kanan kiri ada lagi. Ini nggak ada di mobil-mobil Aion sebelumnya, jadi dia kayak ada ruang penyimpanan gitu, bentuknya kayak laci, dibuka, diputar ke samping kiri. Nah, ada jaring-jaringnya, kalian bisa nyimpan beberapa barang yang kecil lah, nggak gede-gede banget gitu. Di bagian konsol tengahnya floating ya, ini bahannya plastik, terus di atasnya kulit sintetis, ada wireless charging dengan fan-nya, terus di samping kirinya ada 2 cup holder. Baru ada laci. Lacinya di dalam lacinya nggak ada apa-apa. Sampai ke USB-nya nggak ada. Adanya USB portnya di sini. 1 USB-A dan 1 USB-C. Beralih ke bagian setirnya nih. Kalau diameternya sih menurut aku ini lumayan gede ya dari biasa mobil listrik gitu. Cuman genggamannya enak, pas. Gak banyak tombol-tombol. Di bagian kiri ini cuma ada buat telepon ya. Terus ada yang buat favorit. Sebelah kanannya buat voice command dan tombol favorit. Karena mobil ini udah dilengkapi dengan ADAS juga, ngatur cruise controlnya ini dari transmisi tuh, jadi tinggal diklik aja. Baru di sebelah kirinya buat pengaturan lampunya. Nah, speedometernya ini kotak persegi panjang gitu, kecil, dan informasinya itu yang simpel-simpel aja ya, ada suhu. Terus kalau di sebelah kanan nih tadinya ada kalau tanda kita belum pakai seatbelt, ini ada range-nya dan itu kecepatannya. Juga ada match-nya di bagian tengahnya. Lalu di bagian atas sini ada yang unik. Nah, ini buat ngeliat penumpang bagian belakang, dikasih kaca ya. Jadi bukan tempat buat naruh kacamata. Terus nggak lupa juga kan sekarang kalau fitur-fitur udah lengkap di mobil-mobil Cina sekarang, ada panoramic sunroof yang mesti ada juga. Ada juga tombol yang buat matiin mobil yang gambarnya petir ini. Nah, di bagian keduanya cukup luas juga ya, karena kalau dibandingkan dari kedua kompetitornya, ada Cloud EV, ada BYD Dolphin, walaupun panjangnya emang lebih menang Cloud EV, tapi dari ketiga mobil ini ya, wheelbase-nya si Aion UT ini paling panjang. Jadi itu ngaruh ke bagian kabin di row kedua pastinya. Emang lebih lega, terus di sini kakinya muat nih. Tinggi aku 165 cm ke atas, headroomnya masih sisa segini, lumayan. Terus kakinya juga enak, posisi
posisi naruh pahanya tuh pas gitu, nggak terlalu mundur kursinya, nggak terlalu maju juga, jadi nopang paha kita banget. Bisa masuk nih kakinya, ini tadi pengaturan duduk aku, kaki bisa masuk ke kolong dan masih luas banget di sini. Kalau joknya ini masih juga perforated, ventilatednya cuma di bagian depan doang dan ada armrest, ada 2 cup holdernya. Dan headrestnya masing-masing dapat. Terus ke bagian tengahnya nih ada 2 kisi-kisi AC, tapi nyambung jadi satu. Terus satu USB-A doang. Baru ada tempat naruh barang kecil doang sih, nggak gede-gede banget. Sekarang kita lihat ke bagasinya ya, gede atau enggak. Dia udah power tailgate. Nah, lumayan gede nih bagasinya. Ini aja posisi bangku kedua itu naik ya. Terus di bawahnya juga masih ada lagi nih, tuh ruangan buat nyimpan toolkit lah. Terus ada lampu, jadi nggak usah takut kegelapan. Tapi nggak ada lighter. Di pojok kanan kiri ada ruang kecil buat nyimpan barang kecil-kecil aja sih, nggak gede-gede banget. So, mobil ini akan ada 2 trim. Trim yang paling rendah adalah trim standar, itu kapasitas baterainya di 44 kWh, sedangkan satu lagi yang paling tinggi adalah tipe yang premium, itu speknya baterainya di 60 kWh. Jadi tentunya kalau yang standar jarak tempuhnya 400 km aja, sedangkan yang paling tinggi yang premium itu dapat range-nya itu di 500 km. Nah, kalau dibandingin dengan Cloud EV sama Dolphin, ini sih menang karena dia 500 km. Sedangkan untuk pengecasannya dari 30% ke 80% itu hanya membutuhkan waktu 24 menit sampai ke 30 menit. Jadi nggak perlu lama-lama ya, dia udah pakai DC charging seperti teman-temannya yang lain dari Aion. Buat kalian yang pengen beli mobil ini, walaupun belum resmi diluncurkan, cuman udah bisa di booking nih. Kalau yang tipe standar itu dijual kira-kira range-nya aja ya, dari 260 sampai 290 juta rupiah. Sedangkan yang tipe tertingginya, yang premium itu dari 290 juta sampai 340 juta. Terima kasih sudah menonton video ini, silahkan dilihat-lihat juga video-video kami lainnya. Dan jangan lupa video di-share dan subscribe di channel otomotif kompos.com. Bye-bye!